Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan hingga hari ini. 1 Korintus pasal 1 ayat 3 hingga 17 adalah bagian kitab suci yang menjadi bahan perenungan kita saat ini. Dalam surat ini Paulus sedang menasehatkan umat percaya di Korintus agar tidak terpecah karena perseteruan yang disebabkan oleh perbedaan cara beriman yang nyata di tengah kehidupan jemaat Korintus. Nah, ketika membaca bagian ini saya pun teringat tentang kehidupan beriman kita di masa sekarang. Tak dapat dipungkiri, seringkali kita kaget ketika melihat sesama kita orang percaya yang cara berimannya berbeda dengan kita. Tapi mari hari ini kita manfaatkan waktu untuk belajar bagaimana semestinya kita orang-orang percaya itu menyikapi kehidupan beriman dari terang firman Tuhan melalui bacaan kita saat ini. Bapak Ibu, bagi Rasul Paulus, hidup di dalam Kristus adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan karunia. Ketika seseorang meyakini dan menerima kebenaran bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat yang sama Allah di dalam Roh Kudus ingin berkarya melalui tubuh serta kehidupan orang itu. Dan disitulah karunia-karunia Allah diwujud nyatakan. Itulah kenapa Rasul Paulus ayat kelima mengatakan bahwa orang-orang Kristen sejatinya kaya dalam segala hal. Karena di dalam perkataan dan pengetahuan setiap orang-orang Kristen itu terwujud karunia Allah. Tapi persoalannya Bapak Ibu, seringkali kita inilah yang membatasi wujud karunia itu sesuai dengan pemahaman kita yang sangat terbatas tentang karunia yang sebetulnya adalah anugerah Allah bagi setiap orang percaya. Dengan mudahnya kita itu memandang karunia yang satu lebih mulia, lebih tinggi, lebih baik ketimbang karunia yang lain. Misalnya ketika kita melihat orang Kristen yang tidak mampu berkata-kata dalam doa dengan kalimat yang indah, dengan kalimat yang puitis menurut kita, sehingga membuat kita memandang orang itu sebagai sosok yang tidak beriman, tidak dekat pada Tuhan. Ya. Atau ketika kita melihat orang-orang Kristen ketika menyanyi tidak sampai jingkrak-jingkrak, lompat-lompat, atau bahkan menitikkan air mata. Lantas kita melihat mereka sebagai sosok yang tidak diurapi Roh Kudus ini orang itu, gitu ya. Seringkali kita begitu. Dan begitulah kita Bapak Ibu, dengan mudahnya kita itu menghakimi siapapun di sekitar kita, sehingga kita lupa melihat kepada diri kita sendiri. Dengan mudahnya kita melihat ketidakberesan orang lain menurut cara pandang kita, ketimbang mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita itu sangat jarang mengatakan, oh jangan-jangan saya yang sedang tidak beres. Oh ketika saya melihat orang lain berbeda, oh jangan-jangan saya yang salah menilai mereka. Ya. Nah, teks kitab suci yang kita renungkan hari ini mengingatkan bahwa Allah di dalam pribadi Roh Kudus sejatinya hadir dalam kehidupan orang-orang percaya tanpa kecuali. Segala hal yang kita pikirkan, yang kita perkatakan, yang kita lakukan itu sebetulnya merupakan karunia yang Allah berikan pada masing-masing kita secara spesifik. Maka Bapak Ibu, berupayalah untuk
merawat dan mengembangkan semua karunia yang ada di dalam diri kita. Tentu seturut dengan kehendak Allah. Kita diberikan mandat sebetulnya untuk merawat dan mengembangkan karunia itu. Ketika kita tidak merawat dan mengembangkan karunia-karunia itu seturut dengan kehendak Allah, maka yang jadi, yang terwujud ya tidak sesuai dengan apa yang Allah mau. Maka berupayalah merawat, berupayalah mengembangkannya seturut kehendak Allah. Dan sejalan dengan itu juga, jangan biarkan ego menguasai diri kita untuk membanding-bandingkan karunia yang satu dengan yang lainnya. Karunia si A dengan karunia si B. Karunia orang lain dengan karunia yang ada pada diri kita. Karena sejatinya karunia itu pasti beragam. Karunia pasti bermacam-macam. Hanya pemberinya yang sama. Adalah satu pribadi, sang pemberi itu, yang memberikan, yang memungkinkannya ada dalam diri kita, yakni Allah, yang cintanya sama bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Sehingga Bapak Ibu, sama seperti kata Paulus, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun. Kiranya Tuhan memampukan kita tidak hanya menerima, tapi juga merawat dan mengembangkan segala karunia yang telah Tuhan berikan dengan hikmat yang bersumber juga dari Tuhan.